Fardunya wudhu itu yang kita bahas ini adalah menurut Imam Syafi'i. Superkara dzukira kang den sebut apa ma raf'a hadasin ing ngilangi hadas min ahdasihi saking pira-pira hadase mutawaddi awiyanwi utawa niat sapa si mutawaddi istibahata muftakirin ing kewenangane perkara kang butuh ila wudu'in maring wudu awiyanwi utawa niat sapa mutawaddi fardhul wudu ing fardune wudu awil wudu utawa niat sapa mutawaddi ing wudu fakot tu mongko bloko awit toharota utawa niat sapa mutawaddi at-toharota ing sesuci anil hadasi saking hadas cilik fa illam yakul mongko lamun ngucap sapa se mutawaddi anil hadasi saking hadas lam yasiha mongko ora sah apa wudu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu yang kita bahas ini adalah menurut Imam Syafi'i. Kalau fardunya wudhu yang ada di nas Al-Quran itu cuma ada 4. Jadi sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di perkara yang harus dikerjakan di dalam wudu itu kalau menurut Al-Quran itu ada 4. Apa itu? Membasuh wajah, 2 membasuh kedua tangan, 3 mengusap sebagian kepala, nomor 4 membasuh kedua kaki. Gini kupun 4 itu sepakat. Mazhab 4 itu sepakat, nggak ada yang khilaf, harus itu, nggak ada yang berbeda pendapat. Yang 4 itu harus sudah. Cuma tambahannya ini yang ada khilafnya. Tambahannya itu diambil dari mana? Dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang 4 itu diambil dari Al-Quran, nas Al-Quran. Yang 2 fardunya wudhu itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu? 1 niat, 2 tartib. Jadi tartib dan niat itu tidak ada di Al-Quran, itu tidak ada. Yang ada di Al-Hadis. Yang ada di Al-Quran itu cuma 4 tadi itu. Basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Yang 4 itu sudah. Nah, makanya khilafnya itu 1. Perbedaannya itu kalau 4-4-nya tadi tidak ada khilaf, cuma khilafnya ada di ngusap sebagian kepala ini. Nah, ini adalah Imam Syafi'i cukup gini tok. Walaupun jari 1, rambut 1 cukup. Tapi kalau mazhab Hanafi 1/4. Oh, 1/4 ini. Malah mazhab Maliki seluruhnya. Loh, di situ perbedaannya karena di Al-Quran sendiri tidak menjelaskan. Loh gitu, khilafnya itu. Loh, tambahannya ini juga khilaf, ya. Makanya fardunya wudhu itu kalau selain mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i 6 kemarin itu, yang 4 ada di Al-Quran tadi itu, yang kedua ditambah niat dan tartib 6. Apa yang populer di kalangan kita yang ikut mazhab Syafi'i, fardunya wudhu itu 6. Apa nggak salah yang lain? Nggak salah.
Cuma kita cara mengikutinya harus sesuai. Boleh ikut kepada yang lain, namanya taklid. Tapi harus memenuhi syaratnya. Nggak moro-moro melok-melok tok. Oh melok iki enak. Nggak moro-moro begitu. Malah kalau Imam Hambali itu 7. Fardunya wudhu itu 7. Niat, nggak ada niat. 1, membasuh wajah. Langsung membasuh wajah. Tanpa niat. 2, membasuh kedua tangan. 3, mengusap semua kepala. Semua kepala. Terus nomor 4. 1, 2, 3, 4. Membasuh kedua kaki. Nomor 5. Nomor 5 tertib. Nomor 6 langsung. Harus langsung. 1, membasuh wajah. 2, membasuh kedua tangan. 3, mengusap kesemuanya kepala. 4, membasuh kedua kaki. 5, tertib. 6, langsung. Pun 6 ini ya. 6 cuma lain dengan 6 yang di Imam Syafi'i. Ada tertibnya, ada langsungnya. Langsung itu nggak boleh ditunda. Setelah membasuh wajah harus langsung ke tangan. Itu namanya mualah. Kalau sudah nggak langsung, sudah kering, nggak boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh. Sampean wudhu ngambilnya wajah, ngusap wajah membasuh wajah di sini. Terus pergi ke masjid, baru tangan, boleh. Cicil. Terus ke kembang kuning, kepala, ke Bulagung, asalkan tidak hadas, nggak kentut dan lain sebagainya, boleh seperti itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali harus langsung. Setelah ini ya harus seterusnya. Di situ khilafnya ada di situ. Hanafi 4. Cuma 4 yang ada di Al-Quran itu Hanafi. Langsung mengambil yang ada di nas Al-Quran. 4. Basuh wajah, basuh kedua tangan. Ini cuma ngusap kepala ini 1/4. Bukan sebagian, tapi 1/4. 1/4-nya kepala. Kalau Imam Hambali tadi itu kesemuanya. Kalau Imam Hanafi 1/4. Kalau nggak 1/4 nggak cukup. Kalau Imam Maliki ada 7 malahan. Apa itu? Niat termasuk. Ada niatnya. Niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, ngusap kesemuanya kepala. Terus membasuh kedua kaki, langsung ditambah menggosok. Kudu digosok. Jadi kudu harus gini. Jadi mazhab Maliki nggak cukup wudhu mau dikelucuno gini tok. Tanpa ada tangan yang bergerak. Loh ini khilafnya di situ. Makanya sekali lagi yang kita ji saat ini adalah fikih yang bermadhab Syafi'i. Jadi fardunya wudhu seperti yang saya terangkan kemarin itu ada 6 itu madhabnya madhab Syafi'i. Nah, termasuk nomor 1 niat. Niat itu menjadi fardunya wudhu hanya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki saja. Kedua mazhab yang lain, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi nggak ada niat. Nah di situ. Apa bisa ikut? Bisa, tapi ada syaratnya tadi itu. Nanti saya terangkan syaratnya kalau sudah waktunya. Namanya taklid, bisa. Walaupun kita sudah mazhab Syafi'i, apa boleh kita pindah mazhab yang lain? Boleh. Walaupun tanpa hajat, boleh. Asalkan nanti tidak terjadi talfek. Nah, apa talfek itu? Ya nanti gitu. Itu fardunya wudu. Nah, yang pertama kemarin kudu niat. Niatnya kapan? Ketika kita membasuh sebagian wajah. Jadi ketika air sampai di wajah, itu sampai cukup niat wis. Tidak harus merata dulu. Pokok nempel lagi kene tok.
sudah cukup. Itu namanya niatnya wudhu mazhab Syafi'i seperti itu. Makanya dari sini fayanwil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukir raf'a hadasin min ahdasihi. Jadi maka orang yang berwudu ketika membasuh sebagian wajah itu harus niat satu. Di antaranya niatnya itu niat menghilangkan hadas. Dari beberapa hadasnya orang yang wudu itu. Karena orang yang wudu itu punya beberapa hadas. Hadasnya apa? Hadasnya kentut, hadasnya menyentuh. Lah itu kan beberapa hadas itu sebetulnya. Kita ringkas niat ngilangi hadas. Cukup. Jadi saya berwudu niat menghilangkan hadas. Sudah cukup. Kalau seperti yang kita pelajari di sekolahan dulu itu lengkapnya begitu. Jadi betul niat ingsun wudu krana ngilangkan hadas cilik. Jadi kita sebetulnya nggak sedetail itu. Itu afdolnya begitu. Tapi ya kita agak sulit kalau seperti itu. Kita ngambil yang cukup saja. Jadi ketika air sampai atau nemplek di sebagian wajah yang harus dibasuh, itu kita niatkan dalam hati menghilangkan hadas. Atau niat melakukan perkara yang butuh pada wudhu. Aku niat melakukan perkara yang butuh nang wudhu, cukup. Atau niat fardunya wudhu tok. Ketika air sampai pada ini, aku niat ngelakoni fardunya wudhu, cukup. Itu tok. Baru nih diratakno dhewe wis ratakno raine itu. Ya. Atau niat wudhu saja cukup. Jadi ketika air sampai gini ya, dalam hati saya niat berwudhu, cukup. Atau ketika air keran sampai pada ini ya saya niat berwudhu, sudah. Ya sudah, ini tinggal meratakan tok. Gitu loh. Setelah rata kita taslis, kita 2 sampai 3 kali itu. Begitu. Niat itu begitu tok. Makanya sering saya sampaikan, saya contohkan dan ini menjadi guyonan ya. Kalau kerannya itu agak kecil-kecil itu ya. Begini. Aku niat menunggu ini, nggak harus menunggu gini sampai selesai, nggak harus, ya cukup kecil-kecilan gini ya, ditadai suwe, begitu ini sampai sini saya niat berwudhu, ya sudah cukup, selanjutnya ya tinggal nggak ada niat apa-apa, sudah ya dilanjutkan gitu saja, nggak usah saya niat berwudhu karena ngenangaken hadas cilik. Nggak begitu. Itu pemahaman yang salah. Atau niat berwudhu saja. Atau niat bersuci dari hadas. Aku niat bersuci dari hadas. Cukup. Tapi kalau niat bersuci saja tanpa menyebut hadas, nggak cukup. Saya niat bersuci tok, nggak cukup. Kalau saya niat berwudhu, cukup. Berwudhu saja. Tapi kalau saya niat bersuci saja, nggak cukup. Harus ada embel-embel hadasnya. Saya niat bersuci dari hadas. Gitu sudah. Untuk selanjutnya nggak butuh niat. Sama halnya dengan sholat. Hubungannya yang ada niat tadi itu, niat itu ikrarnya hati ini bersamaan dengan pekerjaan, awal pekerjaannya itu. Ini yang mengakibatkan sholat sulit, prakteknya sulit itu begitu. Ya. Ketika takbiratul ihram Allah, nah ini memang permulaan sholat. Kita niatkan sholat. Seperti halnya
wudhu yang kita bahas pada siang hari ini juga begitu. Jadi niatnya wudhu seperti itu. Sampun ngeten.